Beralih ke informasi emiten pemirsa di mana PT PAM Mineral Tbk atau NICL mengumumkan akan bagikan dividen interim tahun buku 2025 sebesar 159,53 miliar rupiah. Pembagian dividen interim di tengah perseroan berhasil mencatatkan laba bersih melambung hingga 1.481% secara tahunan di kuartal pertama 2025. Mengutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, PT PAM Mineral Tbk mengumumkan akan membagikan dividen interim tahun buku 2025 sebesar 159,53 miliar rupiah atau sebesar Rp15 per saham. Kepastian ini didapatkan setelah mendapatkan persetujuan seluruh anggota direksi dan Dewan Komisaris dalam rapat perseroan di Jakarta, Rabu 11 Juni 2025. Corporate Secretary PT PAM Mineral Tbk Febria Alvinda Nasution mengatakan, dividen interim akan dibagikan kepada pemegang saham yang tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan per 24 Juni 2025. KUM dan ex-dividen di pasar reguler dan negosiasi Bursa Efek Indonesia ditetapkan di tanggal 20 dan 23 Juni 2025, sedangkan KUM dan ex-dividen di pasar tunai di 24 dan 25 Juni 2025. Diketahui di kuartal 1 2025 perseroan mencatat laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 192,85 miliar rupiah, melambung 1.481% year on year jika dibandingkan dengan raihan di kuartal 1 2024 di 12,19 miliar rupiah. Dari sisi penjualan per Maret 2025 melonjak 165,67% year on year menjadi 116,79 miliar rupiah dari 54,91 miliar rupiah di kuartal 1 2024. Sementara per Maret 2025, perseroan memiliki saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya sebesar 402,66 miliar rupiah dan ekuitas di 1,07 triliun rupiah. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, di tengah beberapa sentimen berkembang termasuk dividen ini, baru kuartal pertama 2023 NICL sudah memastikan akan membagikan dividen interim terkait kinerja mereka yang meroket di kuartal pertama di 2025. Dan di sepanjang perdagangan hari ini, saham NICL lebih cenderung bergerak fluktuasi pemirsa, tapi dalam beberapa waktu terakhir ini saham NICL sudah mengalami kenaikan signifikan dari data RTI yang saya pegang. Ini level 1540 pernah disentuh beberapa waktu lalu, merupakan level tertinggi dalam 5 tahun terakhir, mungkin saja level tertinggi dari NICL semenjak tercatat di Bursa Efek Indonesia. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat seperti apa pergerakan NICL di sepanjang perdagangan hari ini. Ditutup di perdagangan hari sebelumnya NICL di 1290, kemudian di pembukaan sesi pertama pada pagi tadi menguat ke 1300, kemudian penguatan terus berlanjut untuk NICL hingga menyentuh ke level 1315 intraday tertinggi hari ini. Posisi ini tidak berlangsung lama, berbalik melemah untuk NICL ke level 1275, namun di penutupan di sesi pertama pada siang tadi pelemahan terbatas di 1285 dan kembali tertekan di pembukaan sesi kedua di 1280. Saya akan sampaikan update-nya di posisi saat ini saham NICL melemah di 0,78% di 1280 dan sebelumnya pada pukul 14 waktu Indonesia Barat NICL sempat menguat kembali ke level 1315. Profit taking yang membayangi dari NCL sepertinya. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat pergerakan saham NICL dalam beberapa bulan terakhir, paling tidak dalam 6 bulan terakhir pemirsa. Di perdagangan awal tahun di 2 Januari, NICL masih diperdagangkan di level 200-an. Februari di 274, Maret menguat ke 260, lebih cenderung melandai. April sudah berada di level 300-an. Mei sudah menembus harga di 900-an, bahkan di Juni menguat ke 1540. Pasca menyentuh ini tertekan, kemudian lebih ke arah fluktuasi untuk saham NICL dan hari ini di 1280. Sementara dari posisi harga secara year to date, saham NICL sudah menguat di 392,31%, 6 bulan terakhir di 392,31% dan 3 bulan terakhir di 360,43%. Nah, seperti apa dari sisi valuasi pemirsa? Dengan beberapa indikator yang ada.
Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat dari posisi indikator price to earning ratio atau PER-nya ada di kisaran di 17,72 kali, PSR-nya di 6,28 kali, PBV-nya di 12,78 kali. Sudah jauh di atas posisi angka 1 kali dan PCFR di 13,47 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan lagi-lagi indeks harga saham gabungan cenderung tertahan di 7.200-an pemirsa. Kami akan segera kembali sesaat lagi.